Guys, filmnya bagus. Ini aku nanti akan ngebahas tentang film Agape, tapi filmnya bagus sih. Cuma yang aku sayangin adalah sepi banget gitu. Sepi banget. Ini kan film rohani ya, maksudnya jarang-jarang kan di Indonesia ini gitu kan. Tapi kok ini sepi banget, terus lagian filmnya juga bagus gitu kan. Nah, harusnya kita dukung sih itu. Yang aku bilang tadi, aku kan gini ya, aku kan ngerasain apa namanya, jadi seorang disabilitas ya. Ini film ini menceritakan tentang caregiver dan juga orang-orang sakit yang diurusnya. Kadang kan caregiver itu atau orang yang ngurus orang sakit itu nggak tahu apa yang kita rasain. Makanya banyak banget poin-poin yang di film ini tuh yang aku ngerasain banget sebagai orang yang berkebutuhan khusus bahkan gitu ya. Aku lebih memilih untuk kayak membantu, jadinya istilahnya membantu sesama, karena memang aku tahu rasanya kayak gimana untuk tidak dianggap kayak apa ya, dianggap kayak tidak berguna, dianggap kayak misalnya ya masa gitu aja sih, nggak bisa sih gitu. Yang paling aku ngerasain sih karakter yang bernama yang sakitnya itu jantung dari lahir, karena dia harus terapi, harus fisioterapi, harus melakukan terapi sepanjang hari kan gitu. Aku mau terapi aja susah gitu kan, orang-orang berpikir mungkin aku malas, mungkin aku apa namanya, nggak serius menangani ini. Aku tuh pernah loh punya apa namanya, punya semangat tinggi untuk melakukan terapiku, tapi maksudnya gini, aku malah direspon dengan tidak baik gitu loh. Maksudnya aku banyak banget direspon dengan kok males sih, kok ini sih gitu, kok harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini. Orang sakit atau caregiver atau orang-orang yang mengurus orang sakit itu tidak tahu apa rasanya jadi orang sakit gitu. Gitu pun sebaliknya gitu. Aku pernah bilang ke Tuhan gini, tuh gini, Tuhan, kalau memang waktunya udah kelarin aku, capek gitu. Aku ngerasa film itu sangat mewakili bahwa kadang gini ya, kadang ada beberapa orang yang mungkin maksudnya baik gitu, dengan kayak misalnya memberikan semangat, ayo gitu, atau kayak masa gitu aja nggak bisa, tapi dengan kata-kata yang kurang tepat. Bahkan ada yang bilang kalau orang sakit itu apa-apa takut. Ya mungkin gini ya, orang sakit itu atau istilahnya orang yang sedang berjuang dalam sakitnya itu tidak tahu bahwa atau orang yang sehat tidak tahu bahwa sejauh mana orang sakit itu berjuang, sejauh mana rasa sakit itu harus ditahankan. Ketika kita ngomongin soal perjuangan gitu ya, aku mau latihan aja susah gitu, aku mau punya kamar sendiri aja susah. Aku melakukan ini aja susah. Tapi gini, kadang kan orang lihatnya, ayo dong semangat dong, ayo dong semangat. Aku memang tidak mau nunjukin bahwa aku struggle. Kalau di luaran gitu ya, aku berusaha untuk menghibur orang. Aku ngerasa bahwa aku terpanggil untuk melakukan itu.
kasih tanpa batas itu harus dipunyain sama caregiver, karena memang dia tidak tahu apa yang dirasakan sama orang sakit tersebut. Bahkan aku pernah kecewa sama satu orang terdekat karena memang responnya kurang baik tadi ya. Ya gini ya, aku mungkin ngeribetin orang-orang yang aku repotkan. Tapi misalnya ya kalian tidak tahu apa yang dirasakan sakit itu. Kita sama-sama berjuang di sini gitu, jadi kita harus saling mengerti. Film Agape ini aku sayangin sepi kan, tadi yang seperti aku bilang di awal, karena memang aku ngerasa bahwa film ini tuh sangat mewakili sekali perasaan-perasaan yang dimana kasih tanpa batasnya caregiver itu harus dipunyain, karena memang mereka tidak tahu apa yang dirasakan sama orang yang dijaganya. Mereka hanya perlu mengasihi mereka, orang yang dijaganya, sebisa mungkin, gimana gitu ya, sebisa mungkin memberikan semangat. Jangan bilang bahwa apa yang dilakukan sama orang-orang yang sakit itu gampang, tapi juga jangan mensepelekan apa yang dirasakan sama orang sakit gitu ya. Karena kita yang merasakan sendiri rasa sakitnya gimana. Aku jadi ingat kasih unconditional love itu pernah aku lempar sebagai tema Natal waktu aku ditunjuk jadi panitia tema Natal di beberapa tahun lalu. Karena ya menurut aku di gerejaku tuh beragam kan, ada yang sakit, aku doang sih, ada yang karakternya begini, karakternya begitu gitu. Kasih tanpa syarat itu hanya dipunyai, atau agape itu hanya dipunyai sama Tuhan menurut aku. Karena kita nggak bisa bergantung sebagai orang sakit, sebagai orang yang membutuhkan pertolongan gitu ya, nggak bisa bergantung pada caregiver kita selamanya kan. Jadi kita harus benar-benar punya iman. Aku sampai bilang aku tuh cuman berani curhat ke Tuhan, benar-benar ke Tuhan aja sekarang, karena curhat sama orang terdekat tuh percuma menurut aku. Karena memang iya yang tadi aku ceritain, kadang responnya tidak sesuai dengan harapan. Kita udah melakukan baik aja, kita masih dikecewain gitu. Ya cuman bisa curhat ke Tuhan, karena dia yang tahu gimana caranya gitu menghandle kita, dia yang tahu struggle kita gimana banget gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi kayak aku tuh cuman bilang ke Tuhan, aku pengen menghibur sampai kapanpun. Kalau tugasku udah selesai, aku ingin selesain aja. Sampai aku pernah ngomong gitu. Jadi ya ini sangat mewakili sekali sih film ini dengan situasi yang aku gambarkan tadi sebagai caregiver dan juga orang yang membutuhkannya. Dan kalau ngomongin kasih Tuhan, ini sangat mewakili kasih Tuhan sekali, bahwa kadang yang menggambarkan kasih itu hal-hal yang sepele justru. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share review aku untuk film Agape.